Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pada hari ini kebetulan saya Tony Firwanto sebagai CGP Angkatan 7 dan rekan saya Bapak Rizon Effendi juga CGP Angkatan 7, dan di tengah-tengah saya juga telah hadir Wakasek bidang kesiswaan SMK Negeri 1 Gunung Jati. Dan pada hari ini saya akan mewawancarai Pak Nurman sebagai Wakasek bidang kesiswaan mengenai pengambilan keputusan menganut kebajikan. Assalamualaikum Pak Nurman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentunya Pak Nurman di sini sudah lama Pak ya ngajar di sini Pak. Alhamdulillah berarti sudah 12 tahun. 12 tahun dan menjabat sebagai Wakasek bidang kesiswaan sudah berapa tahun Pak? Sudah berarti 6 tahun. 6 tahun ya. Nah, dari 6 tahun ini itu pastilah sudah banyak sekali pengalaman yang didapat dan dialami oleh Pak Nurman mengenai bidang kesiswaan ini, khususnya dalam mengambil keputusan. Iya. Nah, dalam mengambil keputusan ini barangkali ada yang bisa di-sharing ke kita, pengambilan keputusannya itu seperti apa? Ya, ya insya Allah karena sebelum menjadi wakil kesiswaan selama 2 tahun juga saya menjabat selaku Wakahubin. Selaku Wakahubin tidak jauh beda sebetulnya dengan wakil kesiswaan karena tetap orientasi objeknya itu pada siswa. Nah, siswa menyangkut masalah kultur masyarakat. Kultur masyarakatnya sama-sama sekolah tapi belum tentu sama dalam adat tradisi di masyarakat. Koridornya tentang kepentingan kedinasan. Tapi nanti ada permakluman manakala menyinggung atau bergesekan dengan masalah kultur atau adat yang biasa ada di tengah masyarakat. Kita harus memaklumi dan menyadari. Nah, ketika dalam pengambilan keputusan, di situ kan ada dilemanya. Ya. Apa dilema seperti apa yang dialami oleh Pak Nurman? Ya, dilemanya jadi menyangkut target atau program yang dianggapnya ini mengusung dari program pemerintah, tapi membutuhkan dukungan atau sebagai respon yang dilakukan oleh siswa dan di belakangnya itu keluarganya. Kalau menyangkut masalah pendanaan kegiatan lain. Nah, ini sering terjadi kendala yang kita dalam mengadakan demi suksesnya suatu acara kegiatan, tapi kita tidak bisa mentarget ya kalau 100% suatu kesempurnaan. Mungkin di sekolah lain barangkali bisa, tapi di sekolah kami di SMK Negeri 1 Gunung Jati itu bisa dikatakan 70% saja sudah termasuk bagus. Ya, di angka 50-60% itu untuk kesuksesan yang ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak keluarga orang tua siswa. Itu Pak. Iya Pak. Oke Pak, ini tadi pertanyaan rekan saya Doni Firwanto. Mungkin dari percakapan yang telah Bapak sampaikan, saya juga akan bertanya Pak. Iya. Yaitu dalam hal yang tadi yang berhubungan dengan keputusan yang Bapak ambil dalam kesiswaan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Selama dalam hal pengambilan keputusan itu
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak? Ya. Yang pertama, karena saya pribadi sebagai hanya individu yang diberi kepercayaan untuk sebagai waka, maka dibentuklah oleh pengelola sekolah, dalam hal ini oleh pimpinan, kepala sekolah, dibentuk tim manajemen. Nah, di antara tim manajemen ini kan ada waka dan ada kaprodi dan bagian yang pengelola yang lainnya seperti kepala perpustakaan, kapeng dan yang lainnya itu masuk ke dalam. Menyikapi untuk kegiatan tersebut tetap kami ke atas dulu Pak, ya, kita vertikal meminta izin dari yang paling bawah atasnya ini yang sejajar tim waka. Di manajemen ya? Ya, tim manajemen memberitahu tim waka kami meminta izin. Nah, izin terakhirnya memberitahukan kepada kepala sekolah. Setelah ada dukungan dari tim manajemen dan tim waka, baru kami meminta izin kepada kepala sekolah. Setelah mendapatkan izin, baru kami mengecek atau memberitahukan kepada wali kelas untuk disambungkan kepada orang tua siswa maupun kepada siswa. Gitu Pak ya. Ini ada lagi pertanyaan Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Dilema etika dalam hal ini terutama untuk penanganan kasus dengan siswa ya Pak. Iya. Ya, kita ambil secara bijaknya, secara aturan umum ya Pak. Kalau bisa dikatakan sebagai standar, kita standarnya harus ada 3 komponen yang membuat kekuatan atau program tersebut bisa berjalan. Yang pertama adanya komponen dari sekolah, komponen orang tua siswa, dan komponen masyarakat. Nah, 3 komponen ini harus searah. Ya. Program sekolah harus diketahui, minimal dipahami dan diketahui oleh sekolah, oleh orang tua siswa. Dan program sekolah harus juga diketahui dan dipahami oleh lingkungan. Salah satunya kalau menangani anak-anak yang bisa dikatakan tanda petiknya sedikit pelanggaran untuk keluar dari area lingkungan sekolah atau dikatakan bolos. Nah, dalam hal ini sering nangkringnya itu di sekitar lingkungan sekolah yang notabene-nya memiliki warung. Nah, dalam PS mungkin ya, mungkin PS, mungkin internetan ya, wifi-an. Nah, di sana intinya kalau kita 3 komponen ini saling berjalan, minimal masyarakat mengetahui program atau aturan sekolah, jam-jam tertentu itu jam KBM, baik kegiatan belajar atau jam setelah buka sekolah. Nah, minimal masyarakat harus bisa mengambil bukan ego mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi, tapi ayo kerjasama, karena ini anak bangsa, bukan anaknya sekolah, bukan anaknya orang tua, dengan semua warga negara Indonesia. Kasih peringatan, kasih nasihat, saatnya belajar, tidak boleh, jangan terlalu lama, silakan masuk sekolah. Nah, ini kadang hanya memikirkan masalah saya hanya orang dagang, didatangi oleh siswa atau notabene orang yang mau membeli, jadi kami tidak bisa melarang. Nah, dalam menyimpan kendaraan apapun kadang ini dilindungi, jadi hanya sepihak. Nah, di sini 3 komponen inilah yang paling penting yang kami harapkan bisa berjalan searah. Nah, satu lagi Pak Nur, adakah hal-hal atau faktor-faktor yang dapat mempermudah dalam mengambil keputusan yang sering Pak Nurman alami di sekolah itu? Apa aja faktor-faktornya yang mempermudah mengambil keputusan? Ya, kalau untuk mengambil keputusan, kalau dalam masih kita lanjut dengan tadi yang proses penanganan siswa, kita di hari-hari tertentu atau secara acak selalu monitoring atau patroli keliling luar, dan sambil kita mendatangi warung tersebut yang menjadi
sumber dari titik permasalahan, memberikan sosialisasi, pemahaman. Secara ya kita juga sebagai pendidik ya secara etika, secara sopan santun, karena kita datang pada rumah orang lain. Kadang kita tetap memang ada kendala ya, terjangan masalah seakan-akan dilarang atau di stop oleh sekolah, tidak boleh. Nah, hal ini yang membuat hambatan. Tapi secara sementara saat ini mereka masih bisa memaklumi kalau kita kunjungi, asal kitanya secara baik-baik. Masih kooperatif. Masih kooperatif. Adapun masalah hasilnya ya tetap adanya dari mental anak tersebut. Iya, betul. Karena anak tersebut hasil olahan dari bimbingan dan didikan orang tua siswa. Nah, bagaimana nih komponennya, 3 komponen tadi masyarakatnya bisa menyadari programnya dari sekolah, orang tuanya paham nggak? Karena sering sekali sangat berperan sekali nih pengaruh mental anak itu oleh orang tua. Ternyata anak berangkat siang, anak semaunya sendiri karena hampir bisa dikatakan dilepas oleh orang tuanya. Kenapa bangunnya siang? Karena berangkatnya sampai malam tidak ada teguran, tidak ada arahan dari orang tua. Orang tidurnya bukan di rumah, Pak, saya tidur di rumah teman. Kok nggak dicari, nggak digoleti dari bahasa Cirebon? Ya mungkin Pak, ya nggak tahu Pak, dibiarkan saja. Nah ini kan berarti kita putus satu komponen. Nah bagaimana yang berjalan lancar? Nah itulah masalah tadi yang dikatakan lancar atau cara mudah. Nah, cara yang paling mudah akhirnya kami mencoba koordinasi dengan pihak pemerintah setempat, yaitu desa, memberikan kita penanganan terpadu. Di situ karena di desa itu ada Babinsa, ada Babinkan Timbas juga. Jadi ini merupakan bukan kewajiban untuk menangani sekolah, tapi sebagai aparat sama-sama di bawah naungan pemerintah menangani anak bangsa. Ya PR-nya, tanggung jawabnya pemerintah juga. Jadi akhirnya sama-sama menyadari kalau komponen ini menyadari enak kita tanpa merasa diperintah, tapi merupakan sebagai bentuk tanggung jawab. Ini Pak ya, pertanyaannya selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Jadi masalah penanganan kasus ini kan tergantung sadarnya ya. Ringan, sedang atau berat. Nah, kalau hanya kejadian yang sifatnya spontanitas ringan, kita langsung tangani di tempat. Tapi kalau perlu adanya tindakan berkelanjutan yang sedang, minimalnya harus melibatkan wali kelas, ya kita berkelanjutan di samping ditangani di tempat, langsung percakapan juga di bawah catatan itu permasalahan ini di depan wali kelas untuk sama-sama bekerja sama memberikan bimbingan pada peserta didik atau pada siswa. Kalau berat, sampai masuk ke ranah ke BK atau bagian bimbingan konseling, dan bisa kita rembukan kalau beratnya harus langsung dipecahkan tergantung urgensinya. Oke, terima kasih Pak Ulman atas sharingnya, informasinya. Selama menjadi wakasiswaan, mudah-mudahan informasi yang disampaikan sama Pak Nurman bisa menjadi pelajaran buat kami atau kebaikan buat kedepannya. Ya. Jadi intinya kesempurnaan milik Tuhan. Untuk yang menyempurnakannya bukan oleh saya sendiri, oleh semua ya Pak. Jadi apa yang saya ucapkan ini sebatas kemampuan saya. Nanti barangkali ada poin-poin tertentu merupakan pola pikir brilian dari Pak Doni selaku guru penggerak juga Pak Rijon. Ya. Jadi nanti dengan kekosongan yang diisi oleh Pak Doni dengan Pak Rijon nanti mengkerucut menjadi sebuah kesempurnaan. Kami hanya sebatas kemampuan pengalaman saya pribadi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan lebih sempurna. Ya. Ya. Siap. Begitulah wawancara
kami dengan Bapak Nurman, Wakasek Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Gunung Jati. Dengan berakhirnya wawancara tadi, maka berakhir juga wawancara ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya undur diri dan rekan saya Pak Arijon. Juga saya berbagi dari Wakil Kesiswaan. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.